Oke, yes. Malam hari ini kita membahas antara Jepang, Korea, Australia. Apakah lebih baik di Hong Kong? Wah, background sama bajunya ngejreng, Mas Andro. Iya, mau ngejreng kabeh. Apa diganti ya? Ini bajunya Oye, eh, latar belakangnya ya juga live street musik Oye ya, teman-teman. Jadi ini kan salah satu apa ya? Personal branding atau membangun brand bahwa di YouTube itu nggak cuman ngonten tok, wis, tapi ada live stream musiknya ya, ada musik oyehnya. Jadi siapapun boleh. Jadi kayak gitu ya teman-teman semua ya. Monggo. Oke ya. Oke, buat teman-teman semuanya kita bahas tentang Jepang, Korea, Australia ataupun di Hong Kong. Mbak ini syarat Taiwan. Oh ya, nggak jadi Mbak ke Taiwan. Jadinya kita ke Malaysia ternyata. Bosnya meetingnya di Malaysia. Ngejak meetingnya di Malaysia, nggak jadi ke Taiwan, nanti tak kabar-kabar aja. Soalnya bosnya biasanya standby di Taiwan, ternyata ini bosnya malah meeting di Malaysia dan ngajak ketemu di Malaysia. Oke, gaspol. Oke teman-teman, kita bahas apakah Jepang, Korea. Oh iya, saya nggak nulis Taiwan ya. Saya nggak nulis Taiwan ya. Jepang, Korea, Australia, harusnya Taiwan, Hong Kong lebih baik di mana. Oke ya, ini kita discuss ya. Ini sepengetahuan saya ya, sekali lagi. Ya, boleh-boleh. Yang di Taiwan nanti komen-komen ya, Mbak. Jadi gini ya, teman-teman semuanya. Proses ke luar negeri, proses kita belajar, kita proses cari uang. Ini konteksnya adalah mencari uang, mencari rezeki atau bekerja di beberapa tempat itu. Dalam sebuah tulisan atau di dalam sebuah YouTube yang pernah saya tonton, eh, judulnya adalah 1%. Nanti kalian boleh simak di sana dijelaskan bahwasannya Bio nggak jadi ke Taiwan. Iya Mbak, sorry. Harusnya minggu depan, tapi geser Malaysia Mbak. Nggak jadi ke Taiwan. Bose sudah bergerak ke Malaysia. Kayaknya saya harus nemuin Bose di Malaysia. Nggak jadi ke Taiwan. Jadi gini, eh, sekali lagi ini bekerja. Nah, kenapa saya berorientasi ke Jepang dan ke Korea? Sebenarnya Jepang dan Korea serta Australia itu gap antara orang kaya dan orang miskin itu cenderung dan relatifnya sama. Artinya begini, kita kerja di tempat yang biasa-biasa saja, ya. Kita kerja di tempat yang biasa-biasa saja nih. Jepang, Korea, Australia itu sudah bisa mendapatkan kelayakan hidup. Nah, aku kemarin istilahnya apa ya lupa. Aku istilahnya lupa. Tapi aku ingat benar bahwa gap ya, gap itu adalah jarak antara orang kaya dengan orang miskin. Itu ada gap di setiap negara itu ada yang terlihat, ada yang terlihat jelas. Indonesia itu jelas terlihat. Gapnya orang kaya dan orang miskin itu terlihat. Tapi kalau coba di Hong Kong ya, teman-teman kan yang ada di Hong Kong dan teman-teman yang ada di Taiwan boleh dikomenin ya. Gap apakah terlihat orang yang kaya sekali dengan orang yang setidaknya ya kaya. Mereka itu bekerja dengan biasa saja itu mampu menikmati hidup yang layak lah gitu. Mbak Uul cantik hadir Mas, baru balik libur nyimak dulu. Oke, boleh. Jadi ini dan pengetahuan ini nanti diskusi kita hari ini, obrolan kita hari ini itu bisa kalian terapkan dan bisa kalian logika dan bisa kalian sampaikan kepada generasi penerusnya teman-temannya. Jadi saya masih fokus di mana bahwa teman-teman itu menyiapkan masa tua untuk membahas ini. Karena yang saya tengok, yang saya lihat, penonton saya itu orang-orang yang notabene-nya orang-orang yang sudah lama di Hong Kong, sudah lama di Taiwan, sudah lama di Cina. Jadi yang sudah lama. Bukan penonton saya ini bukan anak-anak yang baru masuk. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau 11 bulan. Jadi saya harus mengemas sesuatu di mana sudah lama nih kita di Hong Kong. Terus kita mau ngapain?
Terus bagaimana kita create generasi berikutnya. Terus bagaimana mempersiapkan di masa tua kita. Saya tidak berpikir menabung, kerja, nabung, sugih. Nah, itu kan katanya katanya penyanyi ya, Mbak Happy. Kerja, nabung, sugih. Nah, gitu. Taiwan seperti Indo Mas Andrew sangat terlihat gapnya. Nah, makanya kenapa nggak saya tulis gap. Jadi gap orang kaya dan orang miskin itu lebih cenderung relatif sama. Kenapa? Kenapa kita bicara relatif sama? Karena di Hong Kong, kemudian di Jepang, kemudian di Australia, ya saya menggambarkan aja kalau di Australia memang transportasi untuk daerah kota oke, tapi untuk di daerah desa itu harus pakai mobil, harus punya kendaraan sendiri. Tapi Hong Kong, Jepang itu yang rame itu kan kendaraan umum. Kalau negara itu punya fasilitas kendaraan umum yang setidaknya, ya kan, sangat ramai dan itu dipakai oleh semua penduduk, itu artinya pemerintahnya sudah menata segala sesuatunya jauh lebih baik. Makau boleh, Makau boleh jadi solusi. Makau salah satu saya sebutin. Jadi saya berada di area itu, saya pernah juga di Jepang, saya pernah di Hong Kong, tapi saya belum pernah ke Korea. Tapi saya ngelihat, ya kan, Mbak ini Sarah bilang circle kehidupannya berbeda jauh. Jadi dengan kita bekerja jadi karyawan biasa aja kita bisa menikmati hidup yang setidaknya tidak terlalu depresi. Nah, kita bicara kacamata global ya, bukan ke individu. Kita membandingkan negara. Nah, tujuannya obrolan saya nanti akan kemana? Saya sampaikan ke teman-teman. Tujuan obrolan saya nanti adalah ke generasi berikutnya dari teman-teman. Jadi teman-teman itu mulai menggambarkan dan berkomunikasi kalau memang punya anak atau punya ponakan atau punya siapapun. Ngomporinya jangan ke Hong Kong. Ya, ngomporinya. Karena kan ada kadang-kadang karena teman-teman ada di Hong Kong sudah bisa bikin rumah, di Hong Kong gajinya 10 juta, atau di Taiwan ya ibaratnya 10 juta, akhirnya membuat orang-orang generasi berikutnya itu apa namanya ikut ke Hong Kong. Karena begini yang saya lihat teman-teman ya, Mbak Mbak Triani, selamat malam dari Taipo. Mbak Mariam, Mas Andro apa kabar hari ini telat? Nggak apa-apa Mbak. Jadi saya lihat itu begini, teman-teman itu di Hong Kong, kemudian ada adiknya yang usianya baru 21, terus kamu ikut ke Hong Kong saja. Jadi kayak gitu. Terus selalu juga nyari, ya kan? Anaknya ada nggak kerjaan di Hong Kong? Anaknya dicarikan di Hong Kong. Menurut saya eman. Tadi ada yang nelpon, orangnya sudah di Hong Kong lama, terus adiknya baru umur 21, minta tolong dibantu untuk memproseskan non dan berangkat ke Hong Kong. Saya bilang, entah, jangan, non. Aku bilang, sebaiknya jangan. Kenapa saya memilih Jepang dan Korea? Karena sekali lagi ya teman-teman, kalau dia masih muda, dia masih sanggup belajar. Dia masih sanggup apa ibaratnya memorinya itu disimpan untuk kemampuan bahasa Jepang ataupun kemampuan bahasa Inggris atau kemampuan bahasa Korea. Nah, kalau dia sudah terpatok kemudian di Hong Kong, malam Mas Andrew, bahas apa malam ini? Bahas tentang Jepang, Korea, Taiwan, Australia lebih lebih bagus daripada proses ke Hong Kong ataupun Singapura. Nah, itu. Jadi orang-orang yang masih di usia 21 walaupun boleh, saya menyarankan untuk tidak diberangkatkan ke Hong Kong. Motivasikanlah mereka untuk berangkat ke Jepang, ke Korea, ke Australia. Karena memori dan dia itu masih nampung. Dan kalau datang, Anissa Azhar ada tulisannya judulnya C. Nah, ya. Terima kasih Mbak Maria sudah dijelaskan. Jadi eh, ketika 21 generasi yang baru fresh ya, itu ketika masuk ke Korea, masuk ke Jepang, itu potensinya besar sekali. Secara gaji, secara pendapatan, itu saya sangat mendukung. Tapi ada kemarin yang bilang bahwa ya saya harus yang cepat aja.
ternyata Hong Kong lebih cepat atau Taiwan lebih cepat atau Singapura lebih cepat. Ya sudah, berjuang di situ 1 tahun 2 tahun, pulang lagi les untuk nyukupin modal berangkat ke Jepang Korea. Jadi Jepang Korea Australia itu menjadi tujuan tujuan akhir. Jadi bukan tujuan akhirnya di Hong Kong. Ya, karena hari ini yang masih ada kesempatan di Hong Kong, di Singapura, dan kemudian di Taiwan itu asisten rumah tangga. Walaupun sebenarnya cowok atau cewek yang ke Taiwan itu bisa kerja di pabrik. Sekali lagi, kerja di pabrik Taiwan itu juga udah buka pabrik. Nah, kalau di Hong Kong, kemudian di Makau, di Jepang, Korea itu sebenarnya kesempatan itu ada dari low skill, ya low skill, skillnya itu maksudnya nggak terlalu pinter, low skill itu ada. Jepang, Korea dari low skill, skillnya sampai ke profesional skill itu ada. Tapi kalau di Hong Kong itu masih menerimanya kebanyakan profesional skill. Nah itu. Mbak Vika Cinta, iya benar Mas Andro, saudaraku aja tidak tak boleh kasihan ke sini cukup aku aja yang merasakan di sini. Enggak, bukan di situ Mbak, bukan merasakan aja. Tapi yang ada potensi ke depan di Hong Kong ini, kalau teman-teman asisten rumah tangga, mohon dimaafkan kalimat saya kalau teman-teman, saya tidak mendiskreditkan, tapi ini kita berbicara adalah generasi berikutnya, adiknya atau ponakannya atau anaknya itu jangan ke Hong Kong gitu, arahkan dia ke Taiwan, arahkan ke Korea, ke Jepang atau ke Australia, ya. Jadi di Hong Kong ini orang-orang yang notabene-nya orang-orang yang artinya itu sudah nggak ada kesempatan kemana-mana. 29, 28 sudah menikah, punya anak, baru ke sini. Kalau ataupun dia sudah terpaksa ada di sini, ya tuntutlah ilmu lah, belajarlah. Dan jangan berpatok untuk terus di sini. Karena kalau sekali kita masuk ke Hong Kong sudah pernah menjadi asisten rumah tangga, kehidupan berikutnya kalau kita pun belajar, kita bisa kantonis, kita melamar pekerjaan yang layak selama kita punya rekod asisten rumah tangga ini agak sulit, saya bilang. Bukan tidak bisa, agak sulit. Artinya kesempatan kita ke depan itu kalau nggak menikah dengan orang Hong Kong atau berbisnis dengan modal yang gede, maka kita tidak akan setidaknya punya sebuah kebebasan hidup yang luar biasa. Nah, makanya Korea itu jauh lebih bagus. Nah, sekali lagi, informasi yang kalian dapatkan ke Korea dan Jepang itu sebenarnya ada melalui pemerintah juga ada. Ya kan? Dan sekarang sudah banyak YouTuber ataupun TikToker yang dari Jepang, dari Korea, dari Australia. Yang pertama adalah munculkanlah minat mereka itu dengan melihat itu. Jadi harus dipantik dulu. Harus ada stimulus. Stimulus itu dirangsang untuk membayangkan bahwa di luar negeri itu bahwa kita itu bisa menaruh kehidupan kita lebih baik. Sorry ya, kalau ada orang-orang yang punya nasionalisme yang tinggi, silahkan saya dikritik. Saya nggak ada masalah. Ya, silahkan saya dikritik bagi orang-orang yang punya tingkat nasionalisme dan cinta sama negara. Kalian cinta, mencintai bangsa negara kalian. Kalian cinta sama Indonesia. Tapi Indonesia, kalian tinggalkan ke Hong Kong. Kalian tinggalkan ke Taiwan. Ini baru baru Hong Kong dan Taiwan. Kalau kita cinta, kenapa nggak kita tetap di Indonesia aja? Gak mangan mas bro. Nah, kan? Jadi di sini saya kadang kalau ditanya nasionalismemu terhadap negaramu itu piye sih? Ya Indonesia ya tempat numpang lahir. Makanya kalau dibilang pengkhianat bangsa, waduh, jeruk bro. Nggak sesederhana itu kalimatnya. Kita sendiri aja meninggalkan Indonesia, ngomong sama orang lain pengkhianat bangsa. Jadi udah cukup. Saya merepresentasikan cinta kita kepada bangsa kita itu apa wong buat kita hidup aja loh susah gitu ya kan. Teman-teman ini kan orang-orang yang optimis dan petarung di luar ya kan. Teman-teman ini petarung-petarung di luar, jadi bukan petarung
di kandang sendiri, tapi petarung di luar. Kenapa saya bilang petarung? Karena di negara sendiri ketika kita nggak mampu berjuang, kita cari cara agar kualitas hidup kita terus bisa lebih baik. Nah, itu teman-teman semua ya. Jadi kembali lagi bahwa kita mempersiapkan generasi berikutnya. Kalau ke Jepang ada yang bayarnya mahal, harus 1 tahun. Saya Korea juga mahal sekian tahun. Buktinya cinta Indonesia tidak menjamin kehidupan yang lebih bagus dan maju. Mantap ini, Mbak ini Sarah kalimatnya. Sorry to say ya, sekali lagi, sorry to say. Kadang-kadang ya begitulah. Saya itu kalau disuruh cinta sama negara kita itu kalau udah terlalu melihat berita yang naik itu, aku kok berita baiknya sama berita jeleknya itu kok lebih banyak jeleknya. Makanya karena sudah melihat mendengar kabar di negara kita banyak berita jeleknya, makanya saya tidak membuat berita yang jelek untuk di Hong Kong. Ya, saya tidak ngupload hal-hal yang tidak baik. Jadi kalau saya mengupload bagaimana cara kerja calo, terus saya mau wawancarai calo supaya kalian tahu bahwa modusnya mereka, tata cara mereka. Nanti rentenir juga biar kalian tahu. Ya, nanti kita bahas versi tersendiri, adanya calo, adanya rentenir, adanya agent, adanya makelar, adanya apapun itu kenapa? Kenapa harus ada itu semuanya? Saya akan bahas nanti edisi khusus ya buat teman-teman semuanya untuk live nggak tahu kapan atau besok. Biar kita itu semakin memahami bahwa sekarang kita bahas fokus ke Jepang, Korea, Australia lebih baik daripada ekstrim judulnya usia 21. Karena kalau kalian bekerja di Jepang, Mbak Siva anak segala lagi proses ke Korea Mas Andro muadanya. Oke, Mbak Siva, semangat ya. Kasih dorongan anaknya, tetap semangat, kasih kemampuan bahasa dan kasih tahu bahwa di negeri orang itu kamu itu tidak seenak di Indonesia. Semua harus diperjuangkan, semua harus dikorbankan. Syukur-syukur nanti begitu kalau di Korea statusnya magang, habis itu cari tempat sekolah atau kursusan di Korea yang akhirnya nanti anaknya bisa ditampung di Korea dengan biaya yang beasiswa. Itu harapan saya ke situ. Jadi perbanyak doktrin atau nasihat-nasihat kepada mereka untuk mereka oke. Wah, topik yang dinanti Mas Andro buat pembelajaran buat kita. Iya, kenapa saya bikin topik ini? Karena yang nonton ini yang sudah lama. Yang nonton saya itu orang-orang yang sudah lama merantau di luar negeri. Dan itu kan tidak menjamin ketika kita pulang nanti kehidupan kita jauh lebih baik lagi. Makanya saya bicara adalah generasi berikutnya. Jangan cuman kita berinvestasi beli tanah, bangun kos-kosan semuanya itu sudah layak dibahas. Tapi investasi mendidik anak, mengcreate mereka agar supaya nanti kita pada saat kita sudah mulai pensiun, itu kita tidak ngowoh teman-teman. Mohon dimaafkan ya teman-teman. Saya kenapa bicara seperti itu? Saya bercerita atas keluarga saya. Ibu saya punya warisan dari kakek nenek yang memang banyak. Tapi sama aja kehidupan saya pun ya walaupun tidak sebaik orang-orang yang kaya itu, tapi setidaknya saya bisa mampu dan dapat keberuntungan mengenyam pendidikan. Tapi itu pun atas usaha. Ya, orang tua saya memberikan pendidikan saya untuk terus belajar itu sejak saya kelas 6 SD. Suruh sekolah, 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 sekolah. Sebenarnya saya nggak sepakat sih sekolah. Nah, saya sepakatnya les kursus bahasa asing. Silahkan anaknya teman-teman itu dikasih kursus bahasa asing. Entah Korea, entah Jepang, entah Inggris. Biar nanti bisa teman-teman kasih uang saku untuk melihat dunia. Ya misalnya kalau di Jepang itu kan ada 2 minggu. Teman-teman bisa support dia bisa bahasa Jepang, dia muter-muter 2 minggu apa yang dia hasilkan. Butuh yang kayak gitu teman-teman. Dan ada tiket murah. Jadi
Saya mendorong karena saya ngerasa sendiri bahwa ketika saya keluar negeri di usia 33 itu ternyata sudah telat. Adik saya keluar negeri kalau nggak salah sudah di 25, 26, 25, oh enggak sih, 24, 23 atau 24 setelah dia S1, S1 4 tahun, 21 4 tahun ya 24, 25. Adik saya di 2008, 28, 29 itu sudah meraih gelar S3-nya. Makanya dia sudah 17 tahun di Jepang. Malam kosan terus ya selalu ya, aku semua dipermudah dan lancar apapun planningnya. Ya, loh, bukan planning saya. Planningnya teman-teman. Saya mendorong teman-teman. Jadi ngajak berbicara. Wah, Mbak Marni Kiran, driver perempuan ter the best. Yang saya tahu. Yang lain-lainnya saya nggak tahu. Pokoknya Mbak Marni Kiran harus ada kesempatan kita nanti podcast di channel YouTube saya. Bagaimana sampean bisa menapaki menjadi driver. Dan saya berharap sampean pertama yang hadir di channel YouTube saya. Oke, driver perempuan. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Kenapa saya berbicara seperti itu? Kenapa kok nggak Mas Andrew merekomendasikan yang di Indonesia saja? Iya ya teman-teman. Kacel saya. Ya, saya merekomendasikan keluar. Adik saya 17 tahun sudah di Jepang. Saya 10 tahun di Hong Kong. Kurang lebih. Mas Andrew, malam aku nggak bisa ikut live. Ini nenek keluarga. Mbak Kopi 88 nanti episode berikutnya muncul. Mbak Marni Kirani siap loh. Jangan siap-siap loh ya. Sampean serius nih. Aku nagih sama sampean Mbak Marni Kirani. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Kalau kita, adik saya ya, sekolah, dan akhirnya sampai sekarang dia nggak pulang. Pulang hanya nengok orang tua. Itu yang, apa ya, terus kalau teman-teman saya bilang, wah ya adik sampean pintar gini-gini. Jangan, jangan, jangan. Jangan bicara pintar dan tidak. Kepintaran dan kepandaian itu berjalannya waktu bisa by design. Nah, di desainnya teman-teman sekarang, di saat teman-teman masih sehat, masih bekerja di Hong Kong atau di Taiwan, doktrin anaknya. Ya, kasih masukan anaknya, kasih gambaran, kasih pandangan. Mulailah berkomunikasi dengan putra-putrinya, ponakannya. Saya kalau bisa semuanya tak kampanyein. Apa anak-anaknya teman istri saya, ya kan, untuk keluar. Serius. Ya, saya bilang adik saya 17 tahun di Jepang dan sudah ngerasa nyaman. Malah sekarang mau pindah ke Korea. Geser. Dan mohon dimaafkan ya, mohon dimaafkan sekali lagi ini bercerita keluarga bukan niat apapun ya. Kalau ditransfer dari Jepang sama ditransfer dari Korea, kira-kira gimana perasaan teman-teman sebagai orang tua? Dan itu dirasakan oleh ibu saya. Tapi sayang, sekali lagi, sayang, sungguh sayang, kita belum sempat ngajak ibu saya sampai ke Jepang. Bahkan ke Hong Kong karena ibu saya sudah berangkat duluan. Tapi dalam 1 bulan setoran dari anaknya itu 2 tempat. Bayangkan. Nah, itu teman-teman. Nah, saya berpikir bahwa teman-teman nantinya itu di masa episode berikutnya itu tidak, mohon dimaafkan sekali lagi kalau menyinggung, kalau di Indonesia cukup mereka buat makan. Mbak Kopi 88 tak tinggal ya. Mas, bye-bye, sorry alah sampean kasih biasanya bikin rusuh, sekarang nggak datang ya, kasih sampean Mbak Kopi 88. Baik ngomong turu ya orang usah jalan-jalan. Jadi kayak gitu ya teman-teman semuanya. Untuk di Indonesia saya ada sudah banyak buktinya. Nah, sekali lagi, kalau nggak dari orang tuanya sendiri yang menyiapkan, terus anaknya kerja di Indonesia, entah jadi ASN, entah jadi apa gitu, buat mereka dan keluarganya aja cukup. Sudah nggak cukup. Apalagi nanti buat teman-teman, saya bukan pesimis ya, tapi ini saya berkata-kata buat teman-teman untuk kalau di luar, gaji semuanya itu kalau yang benar kerjaannya bagus itu di atas 18 juta up. Masa sih 1 juta, 2 juta tidak bisa disisihkan buat emaknya, orang tuanya. Nah, walaupun kadang-kadang
Aku nanti tua nggak ingin gantungin. Wah, idealisnya kayak gitu. Nggak, bukan begitu konsepnya. Kalian, teman-teman semuanya sangat bagus tidak mengharapkan uang dari anak. Tapi kalau dikasih sama anak, bahagia nggak? Puas nggak? Kehidupannya jauh lebih tenang kan? Karena kalau di Jepang, di Hong Kong, di Korea, orang tua itu terjamin. Makanya kalau anak-anaknya teman-teman tinggal di sana dan dia sampai tua dijamin segala sesuatunya, mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik kan ya teman-teman yang senang. Ini benar-benar saya ngajak ngomong yang nonton ini ya, di Facebook dan di YouTube, sekali lagi di Facebook dan di YouTube, tidak hanya berpikir hari ini dan besok, tapi di 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, itu kita sudah membicarakan hari ini. Saya ingin penonton saya ini mendapatkan pembelajaran yang luar biasa, mendapatkan gambaran dan pandangan diskusi. Ya, saya nggak mau bahas masa lalu, saya nggak mau bahas peristiwa-peristiwa itu saya nggak bahas. Saya nggak bahas yang lagi marak, yang lagi booming hari ini itu nggak, karena itu akan lewat. Tapi saya justru membahas 5-10 tahun ke depan itu apa yang hari ini kita bisa siapkan buat nanti. Itu concern saya. Sekali lagi ya, saya jelaskan ke teman-teman. Saya ingin memberikan yang terbaik buat teman-teman di 5-10 tahun, 15 tahun ke depan. Kalau konten-konten kreator yang di luar ini ya, untuk Hongkong punya yang dibahas situasi, keadaan, apalagi yang lagi hot, yang lagi apa, kalau saya enggak. Saya konsen kepada kehidupan kalian semuanya dan saya di masa mendatang. Apa yang harus kita siapkan? Itu konsen saya. Ya, dengan konsekuensi adalah yang nonton nggak banyak karena tidak ada acara gibah, tidak ada acara ngelok-ngelok nama itu, tidak ada acara mendiskreditkan, tapi acaranya adalah bagaimana kehidupan kita ke depan, karena kehidupan kita ke depan itu hari ini kita nyiapinnya. Makanya kalau pola pikir kita nggak kita bentuk hari ini, maka di 5-10 tahun ke depan itu yang ada, ya tiba mau ngene tok. Nah, seperti itu teman-teman yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Ya, sok bijak, sok apa ya. Karena saya membaca buku bahwa eh, orang kecil, orang yang punya wawasan dan gambaran pemikiran yang sempit, gak bilang kecil sih, itu orang yang membahas orang lain, manusia, manusia lain. Jadi sibuk mencari salahnya, kelemahan, gini-gini itu orang yang sempit. Orang yang sedang, Mbak Anissa Ajar, aku masih nyimak Mas Andrew. Terima kasih, terima kasih. Orang yang eh, medium, menengah, yang dia bicarakan, yang medium dan menengah, itu yang dia bicarakan adalah yang hari ini. Peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian. Tapi orang yang punya wawasan ke depan atau disebut sebagai visioner, itu selalu membahasnya akan masa depan. Dan penemu-penemu kayak Bill Gates, Steve Jobs, ini sudah meninggal sih Steve Jobs, Bill Gates, kemudian Elon Musk, Jeff Bezos gitu kan, atau yang punya Louis Vuitton, itu yang dipikir adalah ke depan aku mengkreasikan apa yang dibutuhkan banyak orang sehingga aku bisa ciptakan mulai dari hari ini. Nah itu saya percaya diri saya ya, dan saya percaya diri yang nonton saya adalah orang-orang yang mempunyai wawasan ke depan, jauh ke depan. Makanya mau stay tune di sini. Nggak sampai ratusan, nggak sampai ribuan. Jadi seperti itu ya. Yang di Facebook, yang di YouTube. Cukup puluhan aja nggak apa-apa. Nggak ada menjadi persoalan. Ya, jadi sekali lagi Jepang dan Korea itu berpotensi untuk kehidupan yang jauh lebih panjang. Tapi kalau di Hong Kong, selama-lamanya teman-teman ada di Hong Kong 10 tahun, 20, 25 tahun. Kalau tidak menikah, kalau tidak punya usaha, itu akan berat. Ya, sekali lagi, berat.
dan predikat domestic helper. Kalau suatu saat kita ada tawaran job di Hong Kong atau tawaran pekerjaan profesional, itu rata-rata, sekali lagi saya tidak menampilkan ya, visanya akan berat turunnya. Saya sudah ada beberapa teman-teman yang mendaftar menjadi jurnalis. Jadi dia pernah jadi asisten rumah tangga. Kemudian bertanya, perusahaannya mencoba memasukkan mereka, alhasil tidak di-approve. Kalau nggak salah ada 2 atau 3 contoh. Dan itu kan sayang. Karena teman-teman pertama kali sudah terrekod menjadi domestic helper ini yang mungkin tidak banyak yang diketahui. Maka dari itu saya berharap ya teman-teman semuanya mulai memberikan pandangan, memberikan gambaran, memberikan cerita, situasi, keadaan, supaya bagaimana generasi penerus kita, anak-anak kita, adik-adik kita, itu mampu berkiprah di kancah dunia, merantau, ya. Tapi ya dimanapun dan apapun itu semuanya butuh bekal. Jadi kemampuan bahasa itu adalah kemampuan yang harus mulai kita tekankan kepada generasi penerus kita, anak-anak kita, keponakan kita, ya kan, tetangga-tetangga kita. Kita tanamkan kepada mereka bahwa perjuangan kita di awal untuk bisa menguasai bahasa-bahasa asing itu agar supaya bisa mendapatkan peluang dan potensi yang sama. Jepang itu yang saya tahu itu ada 2 visa sudah. Visa magang itu yang dibatasi oleh tahun, perjanjian tahun, dan visa Tokutei Kino yang tanpa batas. 2 visa untuk yang saya Jepang. Yang Korea saya belum banyak belajar. Tapi seharusnya Korea juga, karena Jepang dan Korea itu sudah mulai banyak kehilangan manusianya. Tingkat kelahiran itu sudah rendah. Tingkat kematian tinggi. Maksudnya tingkat kematian dan berbanding terbalik. Banyak yang tidak lahir, tapi banyak yang meninggal. Jadi nggak balance gitu. Tidak seimbang. Maka dari itu potensinya kita untuk di luar. Kalau memang negara kita hari ini ceritanya cuman begitu, begitu, begitu. Dan jangan berpikir bahwa orang-orang yang keluar negeri, yang Jepang, Korea, semuanya itu orang-orang yang pinter. Enggak. Orang-orang yang benar-benar niat. Orang yang benar-benar mau belajar. Orang-orang yang mau tahan banting. Pinter aja itu nggak cukup. Pinter itu akan kalah dengan pinter-pinter. Pandai itu akan kalah dengan pandai-pandai. Pandai-pandainya kita. Nah, itu ya teman-teman. Pandai cuma satu dok itu akan kalah dengan pandai-pandai. Kalau pandai-pandai itu kan bukan pandai sekali. Kalau pandainya bagus sekali ya pandai sekali. Kalau pandai-pandai itu kan pintar-pintarnya kita memanfaatkan momentum, membaca peluang, membaca kesempatan. Nah, itu jangan sampai telat. Hong Kong ini kalau menurut saya, Taiwan, Singapura itu diperuntukkan oleh orang-orang yang sudah berkeluarga dan tidak mampu bertahan di Indonesia. Tapi tidak untuk yang perawan-perawan, tidak untuk anak-anak yang di bawah 25 tahun. Atau paling tidak yang belum menikah. Itu kalau boleh saya ngomong. Ya kan? Tapi ya sudah. Sekali lagi, apa ya, keputusan, kemudian jalan hidup teman-teman yang menjalankan. Saya pernah juga nonton, kalau teman-teman juga nonton di Facebook, ya kan, nggak mau kerja, kerja yang tidak bersyarat, penampilan cantik, kemudian S1, kemudian apa lulus S1 sarjana, minimal diploma 3, gini, itu di Indonesia syarat. Tapi untuk pekerja di Jepang, pekerja di Korea itu tidak, lulus SMA.
Kalau di Korea lolos tes bahasa Korea, em, kemahiran bahasa Korea. Kalau di Jepang juga lulus tes kemahiran bahasa Jepang. Minimalnya kalau di Jepang itu N4. Nggak tahu kalau ke Korea ukurannya apa. Sudah lulus bahasa itu aja. Sudah menguasai setidaknya ngomong itu bisa mengerti dan paham aja. Itu sudah bisa masuk ke sana dan mencari pekerjaan. Bayangkan, di negara kita sendiri terlalu banyak syarat. Saya pernah ngelihat berita info melamar menjadi pegawainya kereta api saja. Antrinya panjang. Aduh, saya pun walaupun lulusan universitas, saya nggak pernah tertarik untuk melamar menjadi ASN. Yang justru kalian tahu adalah salah satu eh, apa ya orang ASN ya PNS lah kalau PNS sebagai departemen keuangan itu malah justru jadi YouTuber terus dia resign. Departemen keuangan, bro. Jadi YouTuber keluar. Betul. Dan dia lebih muda dari saya. Luar biasa. Saya juga harus belajar ya. Jalannya beda. Saya tidak pernah membandingkan. Tapi generasi berikutnya harus kita set up. Harus kita setting. Ini yang ingin saya sampaikan ke teman-teman. Yang ini saya ceritakan. Generasi berikut kita itu jangan sampai kayak kita. Tidak hanya sebatas mereka mau apa aja saya kasih. Mereka mau kuliah saya kasih apa. Boleh, tapi arahkan satu bahasa asing yang mereka harus bisa. Tekankan. Tambahkan itu. Yang menjadi minat dan tujuan. Yang memberikan banyak potensi dan peluang untuk bisa bekerja di sini. Jadi kalau zaman dahulu itu orang-orang yang kaya yang bisa keluar negeri. Selamat malam Kak Sandro dan Kak Yuli, semoga sehat selalu. Terima kasih Mbak Iin, doa sampai. Mbak Resti Eka Agustina, Mbak Mariana Patalo, Taimetuk hadir. Terima kasih. Jadi seperti itu ya teman-teman. Lakukan dari sekarang untuk mendoktrin generasi penerusnya untuk mempelajari salah satu bahasa asing. Korea, Jepang, Inggris. Saya ya, teman-teman, kalau teman-teman tahu, ya kan, orang yang jualan jamu di Hong Kong, Mbak Ira, kalian tahu juga. Anaknya yang gede itu dapat beasiswa ke Taiwan. Dan anaknya yang kecil mau kita arahkan agar nanti mau berjuang di Jepang. Mengadu nasib di Jepang. Ibunya di Hong Kong udah tahunan lama. Awalnya telepon anakku yang perempuan ini bagaimana bisa nggak ditolong ke Hong Kong. Saya bilang, nggak usah, entah. Jangan suruh ke Hong Kong lagi kayak kamu. Geser ke Jepang. Alhamdulillah yang pertama sudah dapat beasiswa ke Taiwan. Tugas belajar 1 tahun di Taiwan. Kemudian ada lagi yang aku lupa ya. Tadi habis Pira. Satu lagi orang di dekat saya. Ya saya menyarankan untuk sebaiknya Jepang atau Korea. Dan sudah ada beberapa yang memang sudah belajar. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi bukan hanya anak-anak yang pinter saja sekarang untuk bisa keluar negeri. Tapi anak-anak yang mendapatkan dukungan dan dorongan. Mbak Almahira Putri Hadir Selamat. Yang mendapatkan dukungan dan dorongan serta motivasi dari teman-teman sebagai orang tuanya untuk berjuang. Saya kemarin nonton konten ibunya kuliah di Jepang. Akhirnya bapaknya juga mengikuti ibunya untuk kuliah di Jepang untuk agar rumah tangganya jadi satu. Mbak Lean Jayadi, terima kasih ilmunya Mas Andro Egi Arifian terus nyimak dari Bagio Villa. Oh,
Mbak Lean Jayadi, terima kasih. Jadi orang tuanya itu membebaskan anaknya untuk kemana saja. Nah, yang terjadi kan kadang-kadang apa mindset orang tua terus anaknya perempuan itu kan ngerasa bahwa apa namanya udah di rumah aja yang deket-deket aja atau yang deket sama ibu sama mama. Nah, itu yang jiwa dan mentalnya saya harus kikis gitu. Pemikiran-pemikiran yang kolot. Kenapa saya melakukan ini? Karena tidak ada sesuatu yang berharga ketika kita hari ini tuh membicarakan masa depan. Jadi masa depan itu bukan sebuah kekhawatiran, tapi masa depan itu adalah hal yang harus kita ciptakan hari ini. Mulai kita set up untuk hari ini. Dari hari ini. Itu konsen saya. Kalau kalian lihat channel-channel YouTube saya, konten-konten saya, itu selalu yang saya bicarakan adalah terus solusinya bagaimana. Terus menciptakan apa yang kita lakukan di masa mendatang. Karakternya begitu. Jadi kayak gitu ya teman-teman semuanya. Sekali lagi ya, saya ingin mencoba memberikan pandangan dan gambaran. Terlepas itu teman-teman bisa terima atau tidak, ya kan? Teman-teman bisa cerna atau tidak. Saya hanya berusaha menyampaikan. Sampaikan walau hanya dengan satu ayat. Makanya saya sangat yakin dan percaya bahwa kehidupan kita di masa mendatang akan jauh lebih baik ketika kita sudah set up. Saya rasa sih begitu teman-teman semuanya. Sekali lagi 45 menit saya ngobrol dengan teman-teman yang ada di sini dan teman-teman yang sudah komen dan teman-teman yang masih terus menyimak, bahkan nanti kalau kepingin diulang lagi bagaimana ending dari percakapan ini, silahkan saya akan naikkan lagi di konten. Jadi saya berpikir, saya menyampaikan kepada teman-teman bahwa titip tolong ajarkan, tolong kasih pandangan, tolong kasih gambaran kepada putra-putrinya ataupun generasi penerusnya, keponakannya, tetangganya, adiknya yang usianya masih relatif muda daripada teman-teman untuk belajar satu bahasa asing secara serius dan tekun. Kalau endingnya, kalau misalnya teman-teman mau pakai cara yang gampang, kalau mau cara yang susah ya tekun, bahas, bikin konten, akhirnya bisa dapat cuan banyak dari konten, dari Meta, dari YouTube, akhirnya bisa bertahan di Indonesia dan mengembangkan bisnis itu jauh lebih bagus. Tapi kalau kemampuan dan keinginan di sana tidak ada, ya sudah. Suruh pelajari bahasa asing aja. Kalau dari konten kreator juga bisa bahasa asing, bisa dapat beasiswa untuk keluar negeri, bisa bekerja, bisa mendapatkan kehidupan yang cemerlang. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton, hadir, dan menyimak sampai awal dari akhir. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sehat selalu buat kalian semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan di malam hari ini dan setiap live-live saya itu bisa selalu memberikan dampak yang positif dan manfaat buat teman-teman semuanya. Karena kebahagiaan bagi saya ketika saya mampu berbicara dan teman-teman memahami apa maksud isi apa yang ingin saya bicarakan dan bisa men-set up masa depan kalian ataupun saya atau kita semuanya untuk menjadi lebih baik. Keep stay tune, keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.